kesatukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhanlah yang memberkati hati, pikiran, dan jiwa kami agar terfokus terhadap firman Tuhan saja. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka rezeki, kesehatan, serta umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Idola, iya kan Ami? Kita mau memuji nama Tuhan, tapi kan Kak Idola kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Boleh kan Ami? Untuk itu kita ikut sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, kita mau bagi lagi lagu Yesus mengetuk pintu.
Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi lagu Dibuka Alkitab. Sekolah minggu yang ada di rumah, kembali lagi dengan Kak Sorta. Nah, hari ini Kak Sorta mau ngajak adik-adik yang ada di rumah untuk ayat hafalan. Tapi Kak Sorta mau adik-adik ambil Alkitabnya. Nah, kita buka ayat hafalan kita dari 1 Korintus 6 ayat 17. Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama dari alamat, isi, kembali ke halaman 23 ya 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Supaya kita bisa lebih hafal lagi adik-adik, kita ulangi lagi baca dari alamat, isi, kembali ke alamat 23 ya 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Nah, supaya kita bisa lebih hafal lagi adik-adik. Nah, kakak mau buat game. Tapi gamenya hanya untuk ayat hafalan saja ya adik-adik. Nah, nih kakak, di sini ada kata-kata dari isi ayat hafalan kita hari ini. Ini acak, jadi kakak mau kita sama-sama mengurutkannya menjadi satu kalimat sesuai dengan ayat hafalan kita tadi adik-adik. Jadi kita ucapkan dari alamat, isi, kembali ke alamat 23 ya 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Bisa nggak adik-adik? Pasti bisa kan? Nah, kita ulangi supaya bisa lebih hafal lagi. Kita ucapkan, oh iya, kakak lupa tadi. Kita tutup Alkitabnya, kita ucapkan dari alamat, isi, kembali ke alamat 23 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Sekian dari ayat hafalan kita. Terima kasih. Shalom. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Pada hari ini kita akan tetap melaksanakan ibadah kita seperti biasanya. Namun sebelum kita beribadah, kami mengajak anak-anak kami sekalian untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nomor 453 ayat 1 dan 2. Sina nasa
Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari PPD nomor 519 ayat 1. Buku Taurat untuk minggu kita hari ini terambil dari Kitab yang ke-6, Kitab ke-7, dan Kitab ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya. Kitab ke-6. Kitab ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Kitab ke-7. Kitab ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Kitab ke-8. Kitab ke-8. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Demikian Tuhan, mari kita meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan seperti hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari PPD nomor 392 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Pentil nomor 435 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 550 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, persiapkan Alkitabnya, kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa sambil bernyanyi seperti wanita. Ambil sikapnya yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Selamat
berkati kami sepanjang satu hari ini ya Bapa, dari pagi dan malam yang gelap hingga pagi yang cerah ini ya Tuhan. Kau berikan kami nafas kehidupan serta kesehatan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami serta mulut kami ya Tuhan, agar kami tetap tenang dan diam mendengarkan firman Tuhan dari kakak abang sekolah minggu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa, biarlah Engkau yang menyertai mereka. Engkau berikan kakak abang sekolah minggu kesemuanya kesehatan, kekuatan serta umur yang panjang. Dan berkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Engkau yang melindungi dan menyertai mereka. Ini saja doa anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Loh, ini kok gelap ini? Kameranya pun dari atas, jadi kayak film-film di Trans 7 kan. Tunggu dulu ya, biar kita mulai khotbah kita. Abang Ogi turun dulu, oke? Tunggu ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berpakaian rapi, kita sudah bawa senjata Kristus kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Tuhan yang diambil dari mana, ada yang tahu? Nah, karena nggak tahu, Abang Ogi yang kasih tahu. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lagi Abang Ogi ulangi. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Semuanya buka Alkitabnya. Untuk yang sudah bisa buka Alkitab harus bisa buka Alkitab sendiri dong. Untuk adik-adik yang belum bisa minta bantu kakak, abang, mama, papa, dan keluarganya yang lain. Nah, sekarang kita baca dulu ya dan Alkitab kita minggu ini. Oke, kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan dalam Dia tidak ada dosa. Karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini. Abang Ogi mau tanya dulu sama adik-adik. Abang Ogi kan? Abang Ogi itu suka kali nonton Iron Man. Siapa di sini yang tahu Iron Man? Iron Man itu superhero yang pakai baju besi. Dia kuat, dia pintar, dia berani, dia semua. Atau adik-adik ada suka siapa? Suka Naruto? Atau suka Bobo Boy? Atau suka Paw Patrol? Nah, adik-adik, kalau adik-adik suka sama seorang yang kuat, seseorang yang luar biasa, misalnya nih, ada kayak adik abang kan, namanya si Tony, dia ini suka sekali nonton Naruto. Naruto itu adalah anak yang berani, anak yang baik, anak yang rajin. Nah, adik-adik, karena dia suka nonton Naruto, di rumah kan, si Tony ini, dia itu kalau belajar, dia rajin. Dia karena suka main bola, dia latihan bolanya sering. Karena dia suka main racket, main badminton, tiap sore dia ajak abang main badminton. Sampai abang malas sekali main badminton jadinya karena keseringan. Nah, dia rajin main sepak bola, berani, pintar, karena dia meniru
yang disukainya tadi adik-adik. Dia suka lihat Naruto, maka dia melakukan apa yang dilakukan Naruto. Itu kan latihan tutup biar kuat. Nah, gitu juga adik-adik. Itu juga si Tony adik abang ini. Dia latihannya kuat, dia main bola jago, dia jadi penyerang, dia buat cetak banyak gol. Nah, adik-adik sama seperti di ayat Alkitab ini. Seperti tadi, Tony yang sering berlatih karena dia suka lihat Naruto. Sama seperti Alkitab ini kita baca bersama-sama ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak Allah, dan memang kita adalah anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, sebelum itu adik-adik, sebelum kita bahas, Bang Ogi mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Tunggu sebentar ya. Oke, kita akan angkat satu pujian kita. Siapa yang ingat lagu Lihat Betapa Besarnya Kasih Allah pada kita? Kita nyanyi sama-sama ya. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat ayat Alkitab dari Yohanes 3:16? Abang Ogi rasa semua anak-anak sekolah minggu HKBP Perumnas Simalingkar pasti ingat dan hafal ayat ini. Kita ucapkan dulu ya bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita sudah diampuni, kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya, dan kita sudah diberikan surga sebagai hadiah gratis. Tapi Bang Ogi, ada pertanyaannya. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, jika kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya, terus aku harus ngapain Bang Ogi? Ya kan? Terus Bang Ogi, aku boleh melawan mamaku? Aku boleh nggak Bang Ogi malas sekolah, apalagi sekolah minggu online? Aduh, malas sekali Bang Ogi, itulah bosan. Boleh nggak kita gitu kalau kita udah dipilih? Nggak boleh adik-adik. Karena kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kan misalnya gini nih, Abang Ogi ngasih adik Abang Ogi kue, si Tony tadi. Kan kalau dikasih kue, kita bilangnya terima kasih ya Bang Ogi. Nah, itu juga kita adik-adik. Saat kita sudah diangkat Tuhan, kita sudah diberikan surga menjadi hadiah gratis, apa yang harus kita lakukan? Kita berterima kasih. Berterima kasihnya melalui apa? Melalui perbuatan baik kita. Kita gak boleh melawan orang tua. Nah, coba kamu tanya ke adik-adik yang kelas TK, Batita, kelas 1. Melawan orang tua itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Malah sekolah minggu online itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk juga Bang Ogi. Kalau misalnya dia rajin membantu mamanya yang berjualan, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Tentunya perbuatan baik. 2 jempol untuk anak-anak Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Buruk atau baik? Baik dong tentunya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Allah, kita harus
bisa menunjukkan kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada semua orang kalau kita adalah anak Allah. Kita harus bisa hidup seperti Tuhan Yesus mengajari kita. Sama seperti Tony yang tadi menyukai Naruto, jadi dia seperti Naruto, dia rajin berlari, dia rajin berlatih, dia rajin belajar. Seperti itu juga kita, karena kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa meneladani, kita harus bisa meniru sikap Tuhan. Contohnya, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh bicara-bicara yang nggak baik. Kita harus berbicara yang sopan, kita harus berbicara yang lembut. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus nanti bilang, wah, berarti anak-anakku ini, anak-anak sekolah minggu ini, berarti dia memang anak-anakku yang baik, bukan anak-anakku yang jahat. Dia memang anak-anakku yang melakukan semua perintahku, yang tidak melanggar titah kelima. Siapa yang ingat titah kelima? Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dan semua kita, nanti Tuhan Yesus bakalan senang, Tuhan Yesus bakalan senyum melihat anak-anaknya. Berarti anak-anakku ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa, yang sayang kepada Tuhan Yesus, dan yang bisa menjadi berkat bagi semua orang. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Abang Ogi harap adik-adik bisa mengerti apa yang Abang Ogi sampaikan hari ini, sehingga kita semua anak-anak Tuhan dapat hidup seperti anak-anak Tuhan sebagaimananya. Kita bisa berbuat baik kepada semua orang, kita tidak melakukan hal-hal yang jahat dan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, tapi kita melakukan hal-hal yang disenangi Tuhan agar kita bisa tahu bagaimana kita harus berterima kasih karena kita sudah diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Oke? Sebelum kita tutup, Abang Ogi mau adik-adik untuk nanti, kan biasa banyak tuh yang kirim video-video di Facebook. Abang Ogi mau untuk khotbah hari ini adik-adik mengirim video bernyanyi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Semuanya pasti tahu lagunya ya. Abang Ogi gak usah lagi nyanyi contoh. Oke? Nanti yang terbaik untuk menyanyikannya Abang Ogi bakalan kasih hadiah. Oke? Sekarang kita tutup firman Tuhan, kita satukan hati kita tenangkan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang kami terima. Dari bangun pagi tadi hingga sekarang kami masih bisa merasakan pertolongan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sudah mengenalkan firman-Mu yang luar biasa. Kiranya Tuhan jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat hidup sebagaimana Tuhan menginginkan kami hidup. Semua perbuatan kami Tuhan, kami inginkan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Amin. Shalom adik-adik.